Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kebohongan berencana. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya yakin cerita ini tidak asing bagi saudara-saudara semua, yaitu tentang Ananias dan Safira. Suatu ketika Ananias dan Safira menjual ladang miliknya, seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang lain. Dan salah satunya minggu lalu kita sudah bahas tentang Barnabas. Barnabas sebenarnya namanya Yusuf, tapi kemudian diberi nama Barnabas karena kebaikan hatinya ini. Ya, dia disebut anak penghiburan. Nah, pada bagian ini firman Tuhan menulis tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira juga menjual ladang miliknya untuk dipersembahkan seperti jemaat-jemaat lainnya, seperti halnya Barnabas. Tetapi setelah mereka menjual ladang itu, suami istri ini sepakat untuk menahan sebagian hasil dari penjualan itu, dan yang sebagian lagi baru diberikan kepada para rasul untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, sepertinya di sini ada satu kesepakatan antara suami istri ini. Ya, mereka berkata bahwa sebagian kita simpan saja, sebagian buat kita serahkan. Toh juga para rasul tidak tahu apa yang kita buat. Mungkin itu yang ada dalam hati mereka. Toh para rasul tidak melihat, tidak tahu berapa harga yang kita dapatkan dari penjualan itu. Mereka tidak tahu sebagiannya kita simpan. Ya, jadi itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka sepakati di dalam rumah mereka sebelum menyerahkan persembahan itu atau penjualan tanah itu, hasil penjualan itu kepada para rasul. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika Ananias membawa hasil penjualan ladang itu ke hadapan rasul-rasul, di sana Rasul Petrus berkata kepada Ananias bahwa mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Bukankah sebelum engkau menjual ladang itu milikmu? Setelah engkau menjual hasilnya juga milikmu. Tetapi mengapa engkau mendustai Allah? Kata Rasul Petrus kepada Ananias. Dan seketika itu juga, ketika Ananias mendengar perkataan itu, dia rebah dan mati. Lalu anak muda datang dan menguburkannya. 3 jam kemudian istrinya Safira datang. Dia tidak tahu kalau suaminya sudah mati dan sudah dikuburkan, dan tidak tahu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kemudian Rasul Petrus bertanya juga kepada Safira, benarkah sedemikian hasil penjualan tanah itu? Karena mereka sudah bersepakat sebelumnya. Safira juga berkata sama, betul sekian. Dan saat itu Rasul Petrus berkata, mengapa kalian sepakat untuk mencobai Tuhan? Ya. Dan bukankah yang kalian lakukan ini adalah melawan Tuhan? Kalian tidak membohongi kami, tetapi kalian membohongi Tuhan. Dan saat itu juga Safira rebah dan ia juga mati. Nah, hal ini membuat tentu jemaat menjadi takut. Seperti yang mungkin ketika kita membaca hal ini, tentu kita ada perasaan khawatir, ada perasaan takut dengan hal ini. Tetapi kita harus belajar apa sebenarnya yang sedang terjadi kepada 2 orang ini. Mengapa justru mereka mati ketika mau persembahan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada mereka? Ya, dalam tema tadi saya sudah sebutkan, yaitu kebohongan berencana. Ya, kalau di negara kita pernah mendengar mungkin istilah pembunuhan berencana. Apa sih maksudnya atau artinya pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana itu artinya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ya,
bukan karena terpaksa, bukan karena kepepet, tapi karena sengaja yang sudah direncanakan, yang sudah diatur sedemikian sehingga kemungkinan meleset itu kecil, ya. Jadi sudah direncanakan. Demikian pula halnya dengan kebohongan berencana. Ini juga artinya bahwa kebohongan itu dilakukan dengan sengaja. Kadang-kadang ada orang yang berbohong tapi tidak sengaja. Karena dia takut, dia berbohong. Karena kepepet, dia berbohong. Ya. Tetapi kasus Ananias dan Safira, mereka sepakat untuk berbohong. Artinya mereka melakukan kebohongan itu dengan sengaja. Mereka tahu perbuatan itu salah. Mereka tahu perbuatan itu tidak benar, tapi mereka justru sepakat melakukan hal itu. Ya, inilah yang terjadi sebenarnya pada Ananias dan Safira. Mengapa mereka mengalami hal itu? Karena mereka melakukan kebohongan itu dengan sengaja. Dan seperti halnya pembunuhan berencana, itu hukumnya jauh lebih tinggi daripada pembunuhan biasa. Bahkan di negara kita pembunuhan berencana itu hukumannya maksimal mati. Paling tidak seumur hidup atau 20 tahun penjara. Hukuman yang sangat berat. Dan ternyata hal ini juga menimpa pada Ananias dan Safira. Ketika mereka melakukan kebohongan berencana, mereka harus mati karena perbuatan mereka itu. Apa sebenarnya kebohongan berencana ini? Dalam perkataan Rasul Paulus kita melihat ada beberapa hal di sana. Ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kebohongan berencana itu adalah dampak dari hati seseorang yang dikuasai oleh iblis. Kebohongan yang dibuat dengan sengaja itu merupakan buah dari seseorang yang hatinya dikuasai oleh iblis. Memang di dalam beberapa ayat kita pernah mendengar bahwa di antara gandum itu ada ilalang. Ya. Di antara orang-orang yang benar-benar bertobat memang ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Dan kemungkinan besar Ananias dan Safira ini bukanlah orang yang sungguh-sungguh. Dan ada banyak yang menafsirkan bahwa kemungkinan Ananias dan Safira ini ingin ikut-ikutan seperti halnya Barnabas yang mempersembahkan hasil ladangnya. Demikian juga Ananias dan Safira ingin ikut-ikutan ke jemaat yang lain supaya dibilang jemaat yang baik. Ya. Jadi mereka hanya ikut-ikutan. Nah, saudara Tuhan Yesus, ternyata hati mereka dikuasai oleh iblis. Ya, karena memang bapak dari pendusta itu adalah iblis. Ya, kalau kita belajar dalam firman Tuhan, bapaknya pendusta atau rajanya pendusta itu adalah iblis. Ketika Ananias dan Safira sepakat untuk melakukan kebohongan, mereka sebenarnya lebih mengikuti iblis daripada keinginan Allah. Artinya mereka adalah pengikut iblis sebenarnya, bukan pengikut Allah, bukan pengikut Tuhan. Ya. Dan akibatnya apa? Karena hati mereka dikuasai oleh iblis, mereka mengikuti keinginan iblis, akhirnya mereka mendustai Roh Kudus, mendustai Allah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Mereka membohongi Allah. Dalam mereka adegan tadi yang saya sudah ungkapkan di awal, Ananias dan Safira mungkin sempat berbincang-bincang di rumah, yang mereka berkata bahwa kita tahan saja sebagian dari hasil penjualan ini. Toh para rasul tidak tahu apa yang kita buat. Ketika mereka melakukan hal itu, mereka berpikir bahwa persembahan itu hanya diterima oleh para rasul. Mereka pikir mungkin tidak ada hubungan dengan Allah, atau mungkin Allah tidak tahu akan hal itu.
Dan mereka pikir para rasul juga tidak mungkin tahu akan hal itu. Mereka lupa ada Roh Kudus yang tahu segala sesuatu. Nah, frekuensi Tuhan Yesus, inilah kebohongan yang direncanakan tadi. Ya, mereka mendustai Allah. Ketika mereka mencoba mendustai para rasul, berbohong pada para rasul, di sini kita melihat bahwa mereka sedang mendustai Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kalian bukan mendustai kami, tetapi kalian mendustai Allah. Kamu bukan mendustai manusia, tetapi kamu mendustai Allah. Jadi dalam kehidupan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita sebenarnya berhadapan langsung dengan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam ibadah kita sebenarnya tidak semata-mata berhadapan dengan pengurus gereja, tetapi kita berhadapan langsung dengan Allah. Seperti halnya kejadian Ananias dan Safira. Ketika mereka membawa persembahan, sebenarnya persembahan itu tidak mereka berikan kepada para rasul, tapi sebenarnya mereka memberikannya kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita membawa persembahan, ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau niat kita tidak benar, maka apa yang kita bawa itu tentu dampaknya tidak baik seperti yang terjadi pada Ananias. Karena itu dalam pelajaran ini kita belajar bahwa kita harus tulus dalam memberi. Kita harus tulus dalam melakukan segala sesuatu. Dan jangan pernah untuk melakukannya dengan kebohongan. Ya, biasanya orang tidak tulus kan ada kebohongan di belakangnya. Seperti yang terjadi pada Ananias dan Safira. Yang kedua, oleh karena hati mereka dikuasai iblis, dalam ayat 9 dikatakan, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Karena hati mereka dikuasai iblis, mereka mencobai Tuhan. Mereka pikirlah, toh Tuhan tidak tahu. Mungkin mereka pikir tidak ada Tuhan sebenarnya, karena mereka sebenarnya tidak percaya sama Tuhan. Mereka hanya ikut-ikutan orang untuk menjadi pengikut para rasul. Tapi sebenarnya hati mereka tidak sungguh-sungguh percaya, sehingga mereka mencobai Tuhan. Mereka mungkin berpikir dalam hatinya, toh Tuhan juga tidak berbuat apa-apa. Tapi ternyata ketika mereka melakukan hal itu, mereka harus mati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam segala sesuatu yang kita buat, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tahu yang kita buat. Dan Tuhan menilai setiap perbuatan kita itu. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, kita sebenarnya sedang melakukan untuk Tuhan. Bukan semata-mata dilihat oleh para rasul, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu yang kita buat. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itulah untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia atau para rasul, ataupun mungkin sekarang pengurus gereja. Tetapi kita lakukan semua untuk Tuhan. Karena itu jangan pernah kita berpikir untuk mencobai Tuhan, karena sangat fatal akibatnya. Baiklah kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Jauhi kebohongan-kebohongan, apalagi yang direncanakan seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Lebih baik kita jujur dengan apa yang kita miliki. Kalau memang kita tidak ikhlas membawa suatu persembahan, lebih baik jangan lakukan. Agar jangan persembahan itu justru menjadi kutuk bagi kita. Seharusnya ketika kita membawa persembahan, kita menikmati kebahagiaan, kita menikmati sukacita dari persembahan itu. Justru sebaliknya kita mengalami hal yang tidak baik. Karena itu sekali lagi, ketika kita membawa segala sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah dengan ketulusan, lakukanlah dengan kebenaran, sehingga hal itu menjadi berkat tentunya dalam hidup kita, bukan menjadi kutuk. Jadi ini pelajaran penting dari pengalaman Ananias dan Safira. Dan mungkin ini
diizinkan Tuhan terjadi untuk menjadi peringatan bagi setiap umat Tuhan. Karena ini terjadi di awal jemaat mula-mula. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Karena Tuhan sungguh-sungguh menjaga wibawa kemuliaannya. Ya. Karena itu kita sebagai umat Tuhan masa sekarang ini kita juga harus melakukan segala sesuatu dalam hidup kita untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah melakukan kebohongan-kebohongan, apalagi dengan sengaja kita berbohong dengan maksud tujuan supaya kita mendapat nama, kita mendapat pujian, sanjungan. Tapi baiklah kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan sekali lagi akan menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita dan memimpin kita sebagai umat Tuhan untuk lebih lagi takut akan Tuhan. Supaya jangan kita mencobai Tuhan atau mendustai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.